sekarang ya? Iya. Kamu kelas berapa Tang? Kelas 9. Kelas 9. Oh. Rumahmu mana Tang? Tribungan. Kemarin kamu kemana? Di puncak Kemana? ke Bungaran. Ke Bungatan. Ngapain ke Bungatan? Pergi ke pantai. Pergi ke pantai. Untuk apa pergi ke pantai? Jalan-jalan tak? Jalan. Apa yang kamu lihat di sana? Ya, Laut. Seneng seneng lihat laut. Oh iya, karena kamu masih muda. Seandainya Pak Heru juga muda, mungkin saya senang juga lihat ke laut. Tapi bener nggak itu yang kamu lakukan? sana. Salah, Tang. Iya. Iya. Nah, kamu tahu salahnya di mana? Karena aku ikut Afif. Ikut Alvin. Pas itu jam Yang berapa? jam pelajaran. Udah salahmu di sana. Sadar nggak kamu itu salah? Sadar. Kenapa kamu kok ikut Alvin? Karena teman baik. Teman baik. Kamu butuh teman baik ya. Iya. Mm-mm. Tapi meskipun teman baik, kamu harus tetap mengutamakan belajar, ya. Karena kamu pelajar, itu kan. Jadi harus tahu kapan belajar, kapan kamu bersama Alvin meskipun keluar. Itu ada lagi kesalahanmu, kira-kira apa? Izin tak kamu? Tidak izin. Izin ke Bu Sulis. Ya, kamu keluarga tanpa izin. Ada beberapa kesalahan. Ya, sadar akan kesalahanmu. Sadar. Apa yang kamu langgar? Tidak izin, kemudian keluar dari jam pelajaran, ya. Kamu tahu enggak tata tertib kita? Enggak boleh apa? Enggak boleh keluar, harus ikut jam pelajaran. Banyak yang kamu langgar. Tapi kedepannya kamu harus menjadi anak yang lebih baik ya. Kamu pengen pintar enggak? Pengen. Kalau pengen pintar harus apa? Rajin. Rajin, belajar. Oke, dah. Sadar kamu salah? Sadar. Kedepannya apa yang akan kamu lakukan setelah ini terkait dengan masalah tata tertib? Perbaiki lagi ya. Minta maaf ya ke Bu Sulis ya. Minta maaf ya ke guru pelajaran ya. Nah, terus gimana kalau kamu mau berteman dengan Afif? Kamu rencananya gimana dengan Afif? Gak boleh diulangi lagi. Afif ajakan menjadi anak baik ya. Nah, siap kamu seperti itu? Mulai kapan kamu akan berubah menjadi baik? Besok ya. Jadi mulai besok dan seterusnya Bintang sudah gak boleh nakal lagi, gak boleh keluar pelajaran lagi. Kalau misalnya mau keluar boleh, tapi harus izin ya. Kamu harus tanggung jawab itu ya. Nah, paham? Oke, sekarang jam pelajaran siapa? Diklat. Dilatna sama berarti. Oke, sekarang harus masuk kelas ya. Udah ya sudah. Nah, ayo, mari masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan destinasi tentang budaya positif ya. Satu sisi memang saya punya kewajiban untuk mendefinisikan ini, namun satu sisi juga penting untuk dibicarakan untuk membudayakan disiplin positif di sekolah kita. Kemarin Pak Selamat ikut ya Pak Selamat? Mohon kita kembali di kepatuhan. Berarti ini 50% Pak. Dan tinggal di kemarin Pak Selamat sama gubernurnya kurang ikut. Jadi ini pengetahuan baru ya. Sedangkan khusus sama Pak Khodil sama Pak Fauzi mantap ini sudah saya mengatakan. Terkait masalah budaya positif Bapak Ibu, memang memang materi yang bagus di guru ya. Dan ini akan kita coba budayakan disiplin positif ini di sekolah
mungkin sekolah-sekolah lain sama akan membudayakan disiplin positif. Satu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara masalah disiplin itu di mindset kita seolah-olah untuk mempengaruhi orang supaya nurut pada kita. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin, itu pasti di mindset kita adalah seolah-olah orang yang ngomong itu meminta kita untuk ikut perintah kita. Jika tidak ikut, maka akan diberi sanksi, kan gitu. Contoh misalnya, anak-anak kamu harus disiplin. Jika tidak, maka anak-anak pasti diberi sanksi. Kamu harus disiplin belajar, disiplin masuk kelas, disiplin macam-macam dan sebagainya. Itu akan coba kita ubah. Ya. Jadi disiplin ini pengertian aslinya kan belajar. Bagaimana belajar melaksanakan sesuatu yang sudah disepakati bersama dengan rasa tanggung jawab. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu nanti di kelas ke anak-anak rubah mindset anak-anak bahwasanya ketika kita bicara disiplin itu bukan anak-anak harus menuruti kepada kita, kemudian kalau tidak kita beri hukuman, tapi tolong bangun anak-anak disiplin itu pengertiannya belajar mentaati kesepakatan kelas atau peraturan kelas dengan rasa tanggung jawab. Itu yang ingin saya katakan dulu. Sehingga kata-kata disiplin itu tidak selalu menakutkan. Kata-kata disiplin itu tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Itu Bapak Ibu karena. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Oke. Di dalam materi guru penggerak dan yang akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ya, beberapa teori tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa maknanya disiplin positif itu? Artinya anak-anak belajar untuk mematuhi keyakinan kelas dengan rasa tanggung jawab. Hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan secara umum yang ada di masyarakat dan yang ada di sekolah. Ya. Jadi contoh misalnya kalau di sekolah, apa sih contohnya nilai-nilai kebajikan universal? Ada karakter. Kita tentunya punya impian, Pak Fauzi, kemudian Pak Holil, Pak Bayu kemarin sudah menyampaikan visi impian guru ya terhadap muridnya. Bahkan teman-teman diminta satu persatu, oh Bu Firza pengen murid yang bagaimana, kan gitu kemarin. Pak Fauzi, Pak Holil, kemudian Pak Bayu pengen murid yang jujur, pengen punya murid yang bertanggung jawab, pengen punya murid yang disiplin dan sebagainya. Kata-kata jujur, disiplin, bertanggung jawab, kemudian menghargai orang lain, toleransi, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sekolah kita fokus pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak ya. Kemudian yang kedua gotong royong, kemudian yang ketiga berpendidikan global ya, mandiri, kreatif.
dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Intinya apa? Bapak Ibu, anak-anak kita tuntut untuk disiplin positif supaya bisa punya karakter yang ada nilai-nilai kebajikan universal itu. Tentunya itu yang kita semua. Itu yang pertama. Bapak Ibu, kalau bicara masalah disiplin, juga ini tidak bisa dipisahkan dengan beberapa teori. Yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang akan saya bahas di sini adalah institusi. Untuk teori motivasi, anak-anak itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Ya. Jadi anak-anak kita itu dianggap oleh kita nakal, dilabeli nakal. Siapa usul yang paling nakal sama usul kelas 8 dulu? Si paling nakal semuanya kelas 8 siapa betul? Tidak ada. Iya Pak, itu. Siapa sekarang? Sakit apa? Tolong diantisipasi ya, jangan sampai nakal dulu itu jangan nakal itu ya. Nah, anak-anak juga dapat begitu, tapi kan tidak sebanyak dulu. Kalau kelas 9 sekarang calonnya imam, ya. Ya. Jadi yang Bapak Ibu, anak-anak nakal itu juga punya tujuan yang harus kita gali. Misalnya, kenapa sih kok nakal? Dia itu melakukan ini tujuannya apa dan sebagainya. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Tolong saya minta teman-teman ya, Pak Selamat juga bahwa anak-anak itu ngomongnya kok asam ya. Saya 2 kali kemarin tapi di depan itu anaknya itu ngomongnya kok jorok itu Pak Selamat. Apa mungkin kebiasaan di rumah? Makanya kalau nanti di pembelajaran nanti disinggung ya masalah omongan jorok, mohon maaf kalau yang sering-sering menyebutkan yang sering disebut itu kan apa ya? Namanya perempuan itu sering disebut kayak biasa loh. Nah makanya hati-hati kalau disampaikan anak-anak itu ngomongin saya. Jadi ini baru. Jadi anak-anak melakukan sesuatu pun yang kita anggap nakal itu biasanya punya tujuan. Itu yang harus kita gali. Kenapa kok sampai melakukan seperti itu? Tujuannya apa? Dan sebagainya itu harus kita gali. Dari teori motivasi ini bahwasanya anak-anak kalau misalnya melakukan sesuatu itu biasanya motivasinya ada 2, secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Jadi untuk disiplin budaya positif ini Bapak Ibu diharapkan anak melakukan sesuatu itu karena ada rasa tanggung jawab dari dirinya untuk belajar disiplin, sehingga motivasinya dari dalam dirinya secara instinktif. Nah kalau kita di sekolah kita menerapkan yang kedua ini ya, misalnya hukuman dan penghargaan, anak-anak kamu kalau nakal tak hukum, kalau misalnya kamu baik tak kasih hadiah dan sebagainya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini nggak baik juga dalam jangka panjangnya ya. Termasuk misalnya pernah saya tuh gini ya, pernah cerita kalau sekolah ya. Saya itu sudah mengerjakan sudah sering mengerjakan LKS gitu. Tapi sama namanya gurunya Pak Parman ya. Tapi saya Pak Parman tidak mau dikasih bintang ya. Gitu.
Tapi waktu itu sudah bantu ke saya, aku dikasih bintang gitu. Artinya memang dikasih penghargaan anak-anak itu. Kalau nggak tanya tuh gurunya, kenapa kok nggak dikasih bintang? Dan takut saya gitu. Saya gitu. Lama kelamaan akhirnya anak saya tuh si Vincent hanya mengerjakan hal yang kayaknya jauh semangat gitu. Kenapa? Jangan jadi ikan. Dan artinya apa ya? Ini saya yang kadang apa juga mikir, ternyata pemberian penghargaan anak sudah berusaha untuk apa namanya? Untuk bisa mendapatkan bintang yang dia harapkan, tapi ketika gurunya dimandangasi, dia ini sekarang nggak mau. Ya. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi penghargaan itu ketika jangka panjang itu tidak sesuai, maka akan mematikan kreativitas anak. Jadi begitu, hati-hati. Tapi suatu waktu misalnya memang harus diberikan, tidak apa-apa sebenarnya. Apalagi hukuman itu kalau bisa artinya di dalam budaya positif itu mulai dihilangkan. Apakah nggak boleh nanti kita lihat miskonsepsinya? Kemudian yang ditawarkan di guru penggerak untuk mengatasi budaya positif, untuk mengatasi terutama pelanggaran kenakalan anak, itu ditawarkan adalah dengan cara restitusi. Restitusi itu upaya yang dilakukan untuk membangun anak disiplin dengan rasa tanggung jawab tadi. Itu Bapak Ibu. Namun di kesempatan ini yang kemarin tidak saya sampaikan, saya akan mencoba menyampaikan miskonsepsi yang ada pada restitusi Bapak Ibu. Oleh PPD itu tadi mana Bapak? Yang di coba dari yang baru. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah berbicara restitusi ya. Mungkin yang teman-teman guru penggerak paham restitusi itu. Jadi untuk mengatasi anak nakal itu pendekatannya dengan cara restitusi. Caranya bagaimana? Kalau restitusi itu caranya ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah bahwa menstabilkan kondisi, menstabilkan suasana ya, menstabilkan identitas. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, ada anak-anak nakal misalnya, nakalnya mencuri, misalnya begitu, atau ngambil barang. Bagaimana cara untuk menstabilkan identitas mereka? Itu dengan ucapan-ucapan misalnya, oke, kamu kenapa mencuri misalnya gitu. Kenapa kok mencuri? Dia kok salah paham misalnya. Oke, baik, kamu mencuri karena kamu lapar. Mungkin kalau misalnya Pak Guru itu dulu lapar juga akan mencuri. Jadi menyamakan itu. Jadi anak-anak langsung jangan dijudge, kamu ini memang maling, tidak boleh. Jadi kalau restitusi itu stabilkan dulu, tenangkan dulu anaknya, samakan bahwasanya perbuatannya itu meskipun salah itu tapi ada apa ya? Ada penimbang pembenaran sedikit lah, walaupun tidak benar sebenarnya. Yang penting menstabilkan dia supaya dia itu ngaku, supaya dia itu terus terang, supaya dia itu terbuka. Jadi paling tidak dengan kata-kata oke. Jadi mungkin kalau Bapak dalam kondisi lapar kita akan melakukan hal yang sama dengan Bapak. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah restitusi adalah ini validasi kesalahan. Tapi kamu sadar tidak kalau muncul itu salah? Itu dalam rangka memvalidasi bahwasanya perbuatan kamu itu salah. Lalu untuk menembus kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Itu sudah
masih tetap ya, masih tetap validasi kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, yang kelas, oke, kamu salah. Tadi kamu sudah ngaku salah. Kamu salah melanggar tata tertib enggak? Ya. Saya kata-kata. Apa bahasa Indonesia kalau kamu salah tadi? Saya akan menjanjinya. Jadi itu diharapkan dari siswa sendiri. Jadi misalnya melakukan ini, melakukan sesuatu, kemudian tanggung jawabnya itu adalah dari anak sendiri dan dari kita. Itu yang pertama. Langkah-langkah restitusi. Ada beberapa hal yang menarik ya, yang terkait masalah miskonsepsi dari restitusi. Ini kemarin tidak saya sampaikan, saya sampaikan hari ini ya. Jadi penerapan budaya negatif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, ini salah. Jadi meskipun kita di sekolah membangun, melaksanakan kegiatan langkah-langkah restitusi, peraturan tetap harus ada, konsekuensi tetap harus ada. Nggak boleh kemudian restitusi itu aturan sudah dihilangkan, kemudian konsekuensi sudah dihilangkan. Oh anak-anak tambah lama kan gitu dong. Kadang-kadang kalau kita itu sekarang kita itu banyak dibayang-bayangi oleh apa ya, hal-hal yang tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak. Luar biasa anak-anak itu, katanya teman-teman itu kan sekarang wanita. Kenapa? Karena mau dimarahin yang tak bisa, mau dipukul yang tak bisa, kemudian macam-macam. Banyak memang aturan-aturan hukum yang banyak mengadu kita. Oleh karena itu, bagaimana nanti tetap menerapkan aturan itu tetap ada, sanksi itu tetap ada, konsekuensi itu tetap ada pada hal-hal tertentu. Contoh misalnya, apa yang tidak bisa direstitusi? Misalnya anak sudah merokok, anak sudah judi, anak sudah, sekarang ini penting Bapak Ibu hati-hati ya. Sekarang hari ini sebenarnya kepala sekolah itu diundang untuk mengikuti webinar diskusi bareng menyikapi tentang pasal berapa? Pasal 103 tentang sekolah yang menyediakan alat kontrasepsi. Ya. Secara peraturan pemerintah, sekolah itu memang disarankan untuk menyiapkan alat kontrasepsi untuk anak. Untuk menjaga kesehatan ini macam-macam sekarang didiskusikan oleh PGRI. Jadi kebayangkan kalau misalnya peraturan pemerintah ini tetap terus jalan, ya, maka sekarang masyarakat akan melegalkan bahwasanya seks bebas itu bisa terjadi asalkan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi tolong antisipasi gitu hal seperti itu. Jadi tetap Bapak Ibu ya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dan setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Artinya tetap harus ada Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah disinilah supaya Bapak Ibu nanti bisa membedakan apa yang dilakukan itu hukuman atau konsekuensi. Betul. Paling tidak sebagai gambaran standarnya saja, kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahannya. Contoh misalnya Bu Firda, anaknya terlambat, ya. Bu Firda maksudnya jam 7, ada anak jam 7.15 dia itu terlambat 15 menit. Itu jangan ada hukuman jemur di halaman, itu hukuman namanya. Jangan sampai kamu nguras WC sana. Jangan. Kenapa? Karena sudah hukuman. Konsekuensinya apa? Nah, kamu terlambat 15 menit. Maka nanti kamu tolong ketika temannya istirahat belajar lebih dari 15 menit. Karena kamu sudah istirahat 15 menit itu konsekuensi. Tuh. Pak Holil misalnya ketika senam, Pak Holil melihat anak ada terlambat juga 10 menit. Tuh. Nah, kamu sudah tidak ikut pelajaran saya 10 menit, maka lari di lapangan, ya.
selama 10 menit. Itu masih konsekuensi. Kenapa? Karena tadi saya pemanasan. Sementara anak ini tidak ikut pemanasan, maka dia konsekuensinya harus pemanasan dulu 10 menit dan sebagainya. Itu boleh. Apa boleh. Kemudian ini miskonsepsi yang kedua. Dengan mengukur keyakinan gelas dan ditempelkan di depan gelas maka sudah cukup. Enggak, Bapak Ibu ya. Jangan sampai berpikiran ketika Bapak Ibu sudah anak-anak kita membuat kesepakatan kelas ya. Sekarang tidak ada tanda tertib karena sekarang di sekolah kita pakai istilah restitusi. Ayo buat keyakinan gelas, misalnya begitu. Nanti Pak Bos akan menjelaskan bagaimana cara mengukur keyakinan gelas. Di diseminasinya Pak Bos ya. Iya Pak. Tuh. Kemudian setelah itu ditempel, enggak? Apakah setelah ditempel cukup? Enggak. Kalau gitu ya. Di sini dikatakan tidak perlu ada tindakan lanjutan karena restitusi itu proses, ya. Ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, maka sebagai tanggung jawab bersama untuk katakanlah menjaga atau mengawal bahwasanya keyakinan kelas itu tetap harus berlanjut. Ini miskonsepsi yang kedua. Ini yang penting Bapak Ibu, ini yang saya katakan dari di awal. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tidak semua harus diselesaikan dengan restitusi. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan masalah-masalah yang luar biasa, yang memang restitusinya nggak jalan, anak sudah didekati sudah nggak bisa. Seperti yang sering tidak masuk, diyakinkan sudah tidak bisa, dibantu sudah tidak bisa. Silakan hukuman. Jadi misalnya tidak naik kelasnya hukuman juga termasuk terakhirnya, walaupun dalam masih dalam bentuk regulasi. Kemudian tidak naik kelas, tidak lulus dan sebagainya. Kalau misalnya alasan-alasan yang memang tidak bisa dilakukan secara restitusi, maka boleh saja dilakukan hal-hal yang lain. Contoh anak misalnya nakal banget, ternyata setelah direstitusi, ditanya dan sebagainya, dilakukan upaya restitusi, ternyata anak ini memang masalah di keluarga dan bapaknya cerai, yang ibunya meninggal dan sebagainya. Ini boleh dikonsultasikan ke kita, konseling sudah prosesnya, ya. Jadi semuanya berjalan searah, baik itu restitusi, konseling dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian miskonsepsi yang ini sama ya. Jadi semua masalah yang berkaitan dengan budaya tidak semuanya bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Itu Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi yang terakhir, yang ketiga adalah pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran. Ini yang salah. Jadi ketika anak-anak sudah sadar akan kesalahannya, dia itu akan melakukan tanggung jawabnya, itu jangan dari guru. Tapi tolong Bapak Ibu dalam proses coaching ya, itu murid yang menentukan. Ayo sekarang kamu sudah merusak anunya temannya, apa tanggung jawabmu? Jangan guru kemudian kamu harus mengganti ya. Kayak gitu. Anak yang harus menentukan sendiri, dia sama tanggung jawab. Lalu apa tanggung jawabmu? Itu loh, apa namanya, alat tulisnya, bukunya temannya rusak. Itu saya akan mengganti, akan saya link. Bisa tanpa mulai, kayaknya bisa. Jadi coba dulu, gitu. Dan bisa, memang tidak bisa dulu. Gimana rencananya? Dia pun akan mengganti. Ya sudah, kamu memang mau mengganti. Oke, kalau misalnya kamu punya, silakan lakukan. Itu adalah bentuk-bentuk langkah bahwasannya jangan mendukung anak dari kita. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sejalan Bapak Ibu melakukan restitusi, Bapak Ibu proses di kelas itu juga melakukan fasilitasi dan sebagainya. Termasuk sebenarnya dalam proses belajar Bapak Ibu. Jadi misalnya anak-anak kamu coba buat peta menggunakan ini, misalnya busur gitu ya. Busur ada tugas membuat peta misalnya. Kamu buat peta dari ini, pakai ini. Kalau bisa enggak gitu. Anak-anak busur ini bisa buat peta.
Kalau Gus Dur biasanya menggunakan bahan kertas ini. Kamu bisa nggak kamu ke kertas ini? Dia tuh saya pakai apa boleh bu? Oh tidak apa-apa. Ya itu tuh. Jadi upayakan, makanya saya katakan upayakan kita itu dijelas menjadi fasilitator, hanya memfasilitasi sejalan dengan restitusi anak yang banyak di anak yang banyak yang bertanggung jawab, banyak dilibatkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi restitusi itu adalah bentuk tanggung jawab, dan tanggung jawab itu dari anak sendiri, jangan dari gurunya ya. Bisa. Oke, yang terakhir ini, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dan aturan yang ada. Juga. Karena proses restitusi ini jalan terus. Ini sudah direstitusi, kemudian setelah itu dia tidak mendapatkan, kalau misalnya melakukan kesalahan lagi, kemudian tidak ada konsekuensi pada dia tidak. Tetap ketika anak itu melakukan pelanggaran lagi, tetap harus mendapatkan konsekuensi lagi. Dan ini lagi ya Bapak Ibu ya, saya tidak ingin sesuatu yang sudah baik itu dijadikan alat untuk menghukum. Ya, contoh misalnya anak-anak di sini kan apa? Kita kembangkan tahfidz ya. Tahfidz anak-anak suka untuk menghafal. Kemudian ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran, misalnya tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris misalnya. Kamu tidak pernah mengerjakan tugas bahasa Inggris. Dan kamu tahu hukumannya biar tahfidzmu banyak, kamu hafalkan surat ini, dan jangan ya. Tuh. Jangan sesuatu yang sudah baik di sekolah ini jangan dijadikan alat untuk menjadi alat hukum. Intinya itu. Sekali lagi, sesuaikan pelanggaran anak sesuai dengan relevan dengan kesalahannya, sehingga penghafalan yang baik ini tetap jalan di jalan yang baiknya, jangan dijadikan alat. Kalau tidak dijadikan alat hukumnya tidak mau menghafalkan Pak, jangan begitu ya. Jadikan tahfidz itu adalah sesuatu program yang baik, jangan dijadikan alat hukum. Kalau berat gimana caranya diberikannya supaya itu Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu. Ini saya akan berikan contoh-contoh kalimat ya, kalimat-kalimat yang 3 langkah restitusi tadi ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini yang mana ya? Apa itu ini ya? Apa itu restitusi ya? Kalau restitusi menurut KBBI ini banyak Bapak Ibu istilah restitusi ya. Jadi kerugian pembayaran kembali itu namanya restitusi. Jadi kalau misalnya ada orang dihukum ya seperti kasusnya Eki ya, Eki salah tangkap, kemudian dia sudah mengalami kerugian, maka dia dilakukan restitusi. Restitusi bukan itu yang dimaksud, tapi kalau restitusi yang kasus hukum itu mengembalikan dalam bentuk uang untuk mengganti salah tangkapnya ya. Itu penyerahan bagian kembali, ini bukan ini ya, nanti Bapak itu pasti dulu karena banyak restitusi yang dipakai di pendidikan adalah ini menurut dosen. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian kirinya ini, anak-anak bagaimana kalau melakukan kesalahan dia itu merasa belajar dari kesalahan tersebut, bukan tebus kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Makanya saya katakan tadi, kamu sudah salah tadi loh ya, kamu sudah minggol barangnya temennya dia nggak bisa, gimana kamu menggantinya, gimana tanggung jawabnya ya.
restitusi diri adalah cara yang terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri lebih ke internalnya, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah secara kelompoknya. Jangan sampai anak kemudian pernah bersalah, kemudian merasa takut untuk kembali ke kelasnya, dan itu terjadi pada anak kita. Jadi seperti Alvin itu sekarang kayaknya sudah mulai baik. Tolong teman-temannya yang di kelas diarahkan untuk bisa menerima ke kelompoknya lagi ya. Oke, ini tadi mana kalimat-kalimatnya? Bentar, pakai dulu ya. Hah? Biasa. Gimana Bapak? Bukan. Bukan, ini untuk ini sampai lebih di turunnya. Lalu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak ini tuntunannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada anak salah, untuk menstabilkan identitas sebenarnya ngomongnya ya oke ya. Tapi anak-anak yang tidak tahu ya, anak-anak bisa diterapkan di kelas kita. Kalau kalian model aku ini pas pakai nih kalau salah. Sana itu biasa. Apakah kamu langsung? Nanti ada juga ada ya. Artinya kalau ada anak yang tidak kayak aku ini jangan bisa pakai ini ya. Tapi kalau kayak aku ini mungkin kayaknya belum bisa ya, direstitusi. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna itu. Apa kira-kira anak bisa stabil kayak gitu? Ya, Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita bisa menjawab permasalahan ini. Oke, baik. Tidak tertarik dari tahu siapa yang kenal dan nanti lebih tertarik untuk menyelesaikan. Mungkin kalau di sekolah kita ya, yang model siswa nanti ini, kalimat ini paling tidak bisa menstabilkan ini. Kalau yang ini kayaknya kalau menurut saya ya, kurang di sekolah kita. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini mungkin bisa juga model-model aslinya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini mungkin kalau ada anak-anak salah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ini. Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak melakukan juga. Berarti kalau melakukan ini apa sih yang penting bagi kamu? Nah, misalnya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Bisa. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Harus. Ini untuk memvalidasi kesalahan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini cuma sebelum menanyakan keyakinan di sekolah kita sudah harus habit, harus ada kebiasaan tentang keyakinan Tuhan. Kalau misalnya kita belum habit, belum punya keyakinan Tuhan, mau tanya ini ya, nggak ngerti keyakinan Tuhan mana, bukan gitu. Apa nilai yang kita percaya kelas dalam kita? Jadi coba kamu, misalnya kamu berbuat salah, ayo kamu sudah melanggar yang mana? Karena kita belum punya, nggak bisa. Nilai-nilai yang bersama apa yang telah kita sepakati, karena belum ada kesepakatan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Nah, paling tidak ini yang bisa. Tapi di keyakinan kelas sudah harus ada. Kelas 7 saya sebagai siswa kelas 7 pengen pintar. Saya sebagai siswa kelas 7, kami siswa kelas 7 pengen kelas bersih dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah ada dan biasa, gampang nanya.
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya, kalimat-kalimat mungkin yang bisa dijadikan referensi Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini ya. Saya terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan? Sharingnya? Tidak ada? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan lagi. Ini baru ya. Sebenarnya ada kasus Bapak Ibu, tapi kemarin kasus ini sudah juga dibahas ya. Oke, itu aja Bapak Ibu dari saya, sekedar untuk kembali melanjutkan diseminasi yang kemarin. Kurang lebihnya maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama orang tua kegiatan kesehariannya itu misalnya kalau anak itu satu contoh membantu orang tua dalam hal pekerjaan rumah. Satu contoh kalau orang tua di dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah itu sebagai orang tua